Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai latihan soal untuk persiapan UTBK tahun 2022. Nah, soal-soal yang akan kita bahas yaitu mengenai TKA Saintek khususnya untuk mapel fisika. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita simak soal yang pertama. Sebuah planet yang berbentuk bola memiliki rapat massa rata-rata 2 kali rapat massa bumi. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui. Tadi ada rapat massa planet atau rho planet sama dengan 2 kali rho bumi. Sedangkan jari-jarinya hanya setengah jari-jari bumi. Berarti R-nya planet sama dengan setengahnya R bumi. Jika sebuah benda di permukaan bumi memiliki berat 100 Newton, berarti ini W benda sama dengan 100 Newton. Nah, kita cari dulu massa bendanya, di mana untuk berat benda WB itu kan sama dengan massa benda atau MB dikali gravitasi bumi atau GB. Nah, gravitasi bumi ini bisa kita uraikan. Misalkan ini kita tulis dulu, WB sama dengan MB, di mana percepatan gravitasi bumi itu persamaannya G MB per RB kuadrat. G itu adalah konstanta gravitasi, MB ini adalah massa bumi, RB ini adalah jari-jari bumi. Nah, berarti dari sini nilai MB-nya atau massa bendanya sama dengan WB dikali RB kuadrat per G dikali MB. Nah, ini sudah ketemu ya massa buminya. Kalau teman-teman mau memasukkan nilainya, bisa, tapi nanti saja nggak apa-apa. Nah, selanjutnya perlu diketahui bahwa massa atau M itu sama dengan rho kali V. Rho ini adalah rapat massa, V ini adalah volume. Berarti karena tadi yang diketahui itu rapat massanya atau rho-nya, rho itu sama dengan M per V. V ini adalah volume. Karena tadi planetnya itu berbentuk bola, berarti kita menggunakan volume bola. Berarti rho-nya itu sama dengan M per V-nya, volume bola itu sama dengan 4 per 3 pi R pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke perbandingannya tadi, di mana rho planet tadi sama dengan 2 kalinya rho bumi. Sekarang kita masukkan, berarti di sini ada MP per 4 per 3 pi RP pangkat 3 sama dengan 2 kalinya MB per 4 per 3 pi RB pangkat 3. Nah, yang sama kita coret saja. Ini 4 per 3 pi-nya sama kita coret. Berarti MP per RP-nya tadi kan setengahnya RB. Berarti setengah RB pangkat 3. Setengah dipangkatkan 3 itu sama dengan 1/8. Berarti ini 1/8 RB pangkat 3 sama dengan 2 MB per RB pangkat 3 gitu ya. Nah, ada yang sama lagi di sini, RB pangkat 3-nya sama, kita coret. Berarti dari sini kita tahu massa planetnya MP itu sama dengan 1/8 dikali 2 dikali MB, atau MP itu sama dengan 1/4-nya MB gitu ya. Berarti massa planetnya sama dengan 1/4-nya massa bumi. Nah, sekarang kita cari berat benda di permukaan planet, atau kita tuliskan WP sama dengan, berarti di sini ada MB dikali gravitasi planet gitu ya. Karena kan rumusnya W itu sama dengan M kali G. Nah, W-nya ini adalah berat benda di permukaan planet, MB tadi adalah massa bendanya, GP itu adalah percepatan gravitasi planetnya, yang nanti rumusnya juga akan kita uraikan seperti tadi. Kita tuliskan berarti WP sama dengan, nah MB-nya tadi itu sama dengan WB dikali RB kuadrat per G dikali MB gitu ya. Nah, persamaan G tadi sama, yaitu G M per R kuadrat. Nah, G-nya ini adalah konstanta gravitasi. Di sini karena kita mau mencari percepatan gravitasi planet, berarti di sini adalah MP massa planet, di sini R-nya juga R planet. Nah, yang sama kita coret saja, G-nya sama. Kita coret, berarti W di P atau berat benda di planet sama dengan WB, tadi adalah berat benda di bumi, nilainya 100. RB, tetap kita tulis RB, berarti RB kuadrat
per MB-nya juga tetap MB dikali MP-nya kita masukkan, MP-nya yaitu 1/4 MB. Berarti ini adalah 1/4 MB per RP-nya tadi setengahnya RB. Setengah dikuadratkan berarti 1/4 RB kuadrat. Oke, yang sama kita coret, MB-nya sama kita coret, RB-nya sama kita coret, di sini 1/4-nya juga sama kita coret, berarti ketemu WP-nya sama dengan 100. Nah, berarti berat benda di planet adalah 100 Newton. Berarti jawabannya benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 2. Dua buah kawat konduktor yang sejajar dan berjarak L sama dengan 1 meter dipasang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang horizontal. Ujung bawah kedua kawat terhubung dengan sebuah resistor yang besarnya R sama dengan 3 ohm. Sebuah batang konduktor dengan massa M bergeser turun di sepanjang rel tanpa kehilangan kontak dengan rel sehingga rel dan batang membentuk suatu rangkaian tertutup. Pada daerah tersebut terdapat medan magnetik seragam yang besarnya B sama dengan 2 Tesla dan berarah horizontal. Jika batang turun dengan laju konstan sebesar V sama dengan 3 meter per sekon, massa batang M adalah, nah gitu ya, ini gambarnya sudah digambarkan di sini. Kita diminta untuk mencari massa batang yang turun itu tadi. Nah, batang konduktor sepanjang L yang bergerak dengan kecepatan V dalam medan magnet B ini akan menimbulkan GGL induksi atau biasanya dilambangkan dengan epsilon gitu ya. Di mana nilai GGL itu sama dengan BLV dikali sin theta karena kan tadi dia membentuk sudut terhadap bidang horizontal. Di mana epsilon atau GGL itu sama dengan arus dikali hambatannya I dikali R. Berarti I dikali R sama dengan BLV sin theta. Nah, gitu ya. Sekarang kita masukkan nilainya dulu. Nah, I-nya ini yang akan kita cari. Berarti I dikali R-nya tadi 3 sama dengan B-nya 2, L-nya 1, V-nya 3, sin theta. Theta tadi adalah 30 derajat, sin 30 derajat sama dengan setengah. Nah, ini 3-nya kita coret. 2 dikali setengah itu 1. Nah, berarti nilai arusnya yaitu 1 ampere. Nah, sekarang batang konduktor ini dialiri arus listrik I, arahnya ke sana, besarnya yaitu 1 ampere gitu ya. Nah, bila batang konduktor sepanjang L yang berarus listrik I dan berada dalam medan magnet B, maka akan menimbulkan gaya Lorentz. Di mana persamaan dari gaya Lorentz atau FL sama dengan B dikali I kali L sin theta gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. B-nya tadi 2, I-nya 1, L-nya 1, sin theta, theta-nya 30, berarti sin 30 tadi adalah setengah. Hasilnya FL-nya itu sama dengan 1 Newton. Ini adalah gaya Lorentz-nya. Nah, gaya Lorentz sebesar 1 Newton inilah yang menahan gerak konduktor untuk turun sehingga konduktor itu bergerak dengan kecepatan konstan. Di mana gaya Lorentz-nya ini arahnya ke atas, ini gaya Lorentz. Nah, karena batangnya tadi ini memiliki massa, berarti kan dia punya gaya berat atau misalkan kita tuliskan F gitu ya. Gaya beratnya atau F itu sama dengan mg sin theta, karena kan tadi dia miring gitu ya. Kalau nggak miring berarti kan F-nya ini sama dengan W atau sama dengan M kali G. Nah, sekarang kita hitung dulu, berarti F sama dengan M ini yang akan kita cari, G-nya kita pakai 10, sin theta-nya tadi adalah setengah, berarti F-nya sama dengan 5 M gitu ya. Nah, karena adanya FL itu akan menghambat pergerakan batang konduktor sehingga batang konduktornya ini akan bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, karena kecepatannya konstan maka berlaku hukum 1 Newton di mana sigma F itu sama dengan 0 gitu ya. Sigma F-nya karena batangnya bergerak ke bawah berarti yang positif itu adalah nilai F-nya. Berarti F dikurangi FL sama dengan 0 atau F sama dengan FL gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. F-nya tadi yaitu 5M, FL-nya tadi adalah 1, berarti M sama dengan 1/5 atau 0,2. Nah, inilah massa batang konduktornya yaitu 0,2 kg. Jadi jawaban yang benar adalah yang A.
Oke, sekarang kita lanjut untuk pertanyaan ketiga. Dua benda masing-masing menjalani gerak harmonis sederhana dengan persamaan masing-masing. Y1-nya sama dengan 8 sin 100T dan Y2-nya sama dengan 6 sin 100T min pi per 2. Dengan X dan Y dalam sentimeter, sedangkan T dalam detik. Nah, besar amplitudo superposisi dari kedua getaran adalah. Nah, kalau dilihat dari persamaan, di sini ada Y1 sama dengan 8 sin 100T dan Y2-nya 6 sin 100T min pi per 2. Nah, dari kedua persamaan ini itu memiliki beda fase, di mana ini tuh adalah beda fasenya. Berarti beda fasenya yaitu pi per 2. Pi per 2 itu sama dengan 90 derajat. Berarti kedua gelombang ini membentuk sudut 90 derajat atau dua gelombang ini adalah saling tegak lurus gitu ya. Nah, untuk dua gelombang yang saling tegak lurus itu nanti amplitudo superposisinya atau AS-nya itu sama dengan akar dari amplitudo yang pertama atau A1 kuadrat ditambah amplitudo yang kedua atau A2 kuadrat gitu ya. Sekarang kita masukkan nilai-nilainya di mana AS sama dengan akar. Nah, amplitudo yang pertama yaitu yang 8 ini A1-nya dan amplitudo yang kedua itu 6-nya ini. Nah, berarti di sini adalah akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan, bisa langsung pakai triple Pitagoras ya, 6, 8 berarti 10. Berarti jawabannya adalah amplitudo superposisi sama dengan 10 cm. Jawabannya yang benar adalah yang B. Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya, teman-teman silahkan follow IG-nya @belajarbareng, di mana soal-soal ini nanti akan diupload di IG @belajarbareng, atau kalau teman-teman memiliki soal-soal yang ingin dibahas di channel ini, bisa teman-teman kirimkan di DM di IG-nya @belajarbareng gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Sebuah balok kayu bermasa 7,5 kg dan bervolume 0,01 meter kubik dimasukkan ke dalam air, di mana rho-nya air itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Besar gaya untuk menahan balok agar terbenam seluruhnya di dalam air adalah, oke, kita gambarkan dulu ilustrasi dari soal ini. Misalkan ini ada bejana yang berisi dengan air, terus di sini ada baloknya. Nah, supaya balok terbenam seluruhnya, balok ini diikatkan oleh tali yang diikatkan ke dasarnya bejana, gitu ya. Nah, selanjutnya kita gambarkan gaya-gayanya. Di sini ada berat benda atau W. Nah, di sini ada tegangan tali. Itu ya, ada tegangan tali yaitu T. Karena balok ini terpendam di dalam air atau terbenam di dalam air, maka balok ini akan mendapat gaya ke atas yang diberikan oleh air atau FA-nya. Nah, berarti ini berlaku hukum Archimedes. Di mana persamaan pada hukum Archimedes, gaya angkat atau FA itu sama dengan Rho dikali G dikali V. Rho-nya ini adalah rho fluida, G-nya adalah percepatan gravitasi, V-nya itu adalah volume benda yang tercelup. Jika bendanya tercelup seluruhnya, berarti ya sama dengan volume bendanya tersebut, gitu ya. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui. Tadi ada masanya kayu sama dengan 7,5 kg dan bervolume, berarti V-nya sama dengan 0,01 meter kubik, di mana rho air atau massa jenis airnya itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Oke, selanjutnya dari sini kita bisa mencari nilai dari gaya angkat ke atasnya atau FA-nya, di mana FA sama dengan rho F-nya tadi kita masukkan, fluidanya itu adalah air, berarti ini adalah rho air, yaitu 1000, dikali G-nya, kita pakai 10 saja, dikali volume benda yang tercelup, karena bendanya tercelup seluruhnya, berarti volumenya adalah volume benda, yaitu 0,01. Nah, hasilnya berarti FA-nya itu sama dengan 100 Newton, gitu ya. Nah, untuk mencari besarnya gaya untuk menahan balok, berarti ini mencari gaya tegangan tali, kita bisa menerapkan hukum 1 Newton, karena bendanya diam. Dimana persamaannya hukum 1 Newton itu sama dengan sigma F sama dengan 0. Gaya-gaya yang bekerja kita tinjau baloknya saja ya. Berarti gaya-gaya yang bekerja pada balok itu ada W, ada T, ada FA. Kita misalkan FA-nya itu adalah positif ke atas,
W-nya ke bawah negatif, T-nya juga ke bawah negatif. Berarti FA min W min T sama dengan 0. Karena yang mau kita cari adalah T, berarti T sama dengan FA min W. Gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. T sama dengan FA-nya tadi adalah 100 dikurangi W. W-nya itu adalah M dikali G, di mana M-nya tadi itu 7,5 kg, dikali G-nya 10 ya, berarti 75. Nah, berarti hasilnya tegangan talinya adalah 25 Newton. Inilah gaya yang digunakan untuk menahan balok agar terbenam seluruhnya. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 5. Dua buah lampu A dan B disusun seri dan dipasang pada tegangan 220 volt seperti gambar di bawah. Spesifikasi lampu A adalah 36 watt 220 volt dan lampu B adalah 18 watt 225 volt. Pada susunan lampu tersebut berlaku. Nah, di sini ada 4 pernyataan, diminta untuk menentukan pernyataan mana yang benar gitu ya. Nah, lampu A dan lampu B itu disusun seperti ini. Ini adalah susunan seri. Sekarang kita cek tegangan pada kedua lampu adalah sama. Nah, karena susunan seri yang sama itu bukan nilai tegangannya, tetapi nilai kuat arusnya. Jadi yang pernyataan 1 ini salah, pernyataan 2 benar. Nah, selanjutnya untuk yang pernyataan ketiga, daya pada kedua lampu adalah sama. Perlu teman-teman ketahui di mana persamaan dari daya itu sama dengan V kuadrat per R. Karena tadi tegangannya itu tidak sama, otomatis daya pada kedua lampu juga tidak sama. Berarti pernyataan yang ketiga itu adalah salah. Nah, selanjutnya jumlah daya pada kedua lampu adalah 12 watt. Oke, sekarang kita hitung di mana jumlah daya total pada kedua lampu pada rangkaian seri berarti 1 per PS. PS itu daya total rangkaian seri sama dengan 1 per P1 ditambah 1 per P2. Sama dengan P1-nya tadi ini 36 watt, ini adalah P1, 18 wattnya ini adalah P2. Nah, sekarang kita masukkan berarti 1 per 36 ditambah 1 per 18 sama dengan, kita samakan penyebut 36, di sini 1 ditambah 36 dibagi 18 itu adalah 2, 2 dikali 1, 2, berarti hasilnya 3 per 36. Ini masih nilai 1 per PS atau daya total rangkaian seri, berarti nilai PS-nya, daya totalnya itu sama dengan, dibalik ya, berarti 36 dibagi 3 sama dengan 12 watt gitu ya. Berarti pernyataan yang keempat itu adalah benar. Pernyataan yang benar yaitu pernyataan 2 dan 4, jawabannya itu adalah yang C. Oke, kita lanjut soal yang terakhir nomor 16. Sebuah lampu pijar dihubungkan seri dengan sebuah induktor dan sumber tegangan AC sehingga membentuk sebuah rangkaian listrik tertutup. Lampu pijar bertambah terang jika A. Tegangan listrik berkurang, B. Frekuensi berkurang, C. Arus listrik berkurang, D. Sebuah resistor dirangkai seri dengan lampu, atau yang E. Sebuah kapasitor dirangkai paralel dengan lampu. Nah, kalau kita gambarkan kurang lebih itu seperti ini. Di sini ada lampunya, di sini ada induktornya, dihubungkan dengan tegangan AC. Karena ini ada lampu, berarti di sini ada hambatannya atau R, ini ada L-nya, gitu ya. Nah, lampu pijar tersebut akan bertambah terang jika kuat arus listrik yang mengalir itu juga besar. Nah, di sini berarti yang jawaban C ini salah ya. Berarti yang jawaban C ini salah karena di sini arus listriknya berkurang. Harusnya itu arus listriknya besar. Nah, pada rangkaian seperti ini, nilai arus listrik atau I itu dipengaruhi oleh hambatan R dan juga impedansi atau Z-nya. Nah, di mana impedansi atau Z itu sama dengan akar dari, karena di sini ada hambatan resistor dan juga induktor yang dipasang seri, maka impedansinya itu adalah R kuadrat ditambah XL kuadrat. R itu adalah resistornya, XL itu adalah reaktansi induktifnya. Nah, selanjutnya nilai impedansi itu harus kecil supaya nilai I-nya ini besar. Nah, nilai impedansi ini kecil
terjadi apabila nilai dari XL-nya ini juga kecil, di mana nilai XL ini dipengaruhi oleh omega kali L gitu ya. Nah, omega sendiri itu adalah 2PF kali L gitu ya. Karena tadi nilai L-nya itu konstan, berarti XL ini dipengaruhi oleh frekuensi. Nah, jadi kesimpulannya, supaya lampu pijar itu bertambah terang, maka kuat arus listriknya itu harus besar. Dimana supaya kuat arus listriknya itu besar, maka nilai impedansinya harus kecil. Nah, nilai impedansinya itu dipengaruhi oleh XL. Kalau impedansinya kecil, berarti nilai XL-nya juga harus kecil. Nah, XL-nya ini dipengaruhi oleh nilai omega. Omega dipengaruhi oleh frekuensi. Jadi supaya impedansinya kecil, maka frekuensinya harus kecil atau frekuensinya harus berkurang. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Gitu ya teman-teman. Nah, itulah tadi pembahasan untuk soal-soal latihan persiapan UTBK tahun 2022. Supaya teman-teman lebih paham, teman-teman latihan soal sendiri lebih banyak lagi. Jangan lupa juga follow IG-nya @belajarbareng, karena nanti soal-soal yang kita bahas di sini akan kita share di IG-nya @belajarbareng. Nah, jika teman-teman memiliki soal-soal yang ingin dibahas di channel ini, bisa teman-teman kirimkan di IG-nya @belajarbareng. Jangan lupa di-follow, jangan lupa subscribe channel ini. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.